Jadi ada fardu, ada sunnah. Kalau dalilnya kuat dari Al-Quran, dari hadis, maka ini jadi wajib nanti. Kalau dalilnya maksud tidak terlalu kuat, maka ini nanti masuk sunnah. Maksud kalau ada anjurannya, walhasil nanti masuk sunnah dan seterusnya. Ini jadi kajian para ulama. Kita tinggal menikmati saja. Menikmati, walhasil. Maka kita kembali ke Al-Quran, kembali ke sunnah melalui para ulama. Bagus kalau ada orang mengatakan, ayo kita kembali ke Quran. Bagus. Balik ke sunnah, bagus. Tapi melalui siapa? Apakah kita bisa langsung buka Quran, tahu hukum dalam Quran, tahu ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, Masya Allah, ini khilaful aula dan seterusnya. Tidak paham kita. Yang paling paham para ulama. Masya Allah, dari mulai para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai mutakhirin, ulama kontemporer dan seterusnya. Maka kita disajikan oleh para ulama sudah dirumuskan semuanya. Ada ilmu usul fiqih, ada ilmu fiqih, ada ilmu mustalah hadis. Naam, nanti ada usul tafsir, nanti terus ada ilmu semuanya. Jadi kalau kita mau kaji ilmu tentang Quran, kalau mau bisa menafsirkan Quran, kita butuh 14 ilmu tak bantu. Jadi kalau mau menafsirkan Quran itu 14 ilmu harus kita kuasai. Dari mulai nahwu, sharaf, balaghah, Masya Allah, kemudian usul fiqih, belum lagi ilmu hadis dan terusnya. Masa harus kita pahami. Tidak bisa kita langsung tiba-tiba buka Quran, baca terjemah. Yang menerjemahkan itu pun ulama. Yang menerjemahkan itu para ulama. Masya Allah. Jadi maka ada tulisan, ini terjemahan Departemen Agama. Siapa Departemen Agama? Kumpulan para ustadz. Mereka menerjemahkan Quran. Jadi tidak bisa kita langsung ke Quran, langsung ke hadis, langsung buka hadis. Nah ini dah hadisnya. Dikit-dikit ini hadisnya. Hadis pun Masya Allah. Nanti dikoreksi. Ini derajatnya apa? Sahih, dhaif, atau maudhu, atau nanti sahih li ghairi, hasan li ghairi. Hasan baik karena yang lain, karena jalurnya banyak, awalnya dhaif, tapi gara-gara jalurnya banyak nanti naik jadi hasan. Ini mutawatir atau seterusnya. Kajiannya panjang. Masya Allah. Jadi tidak semudah itu. Kita langsung buka kitab hadis, langsung sudah cukup ini nah buka, pelajari tanpa ulama. Hati-hati. Man alama, yang belajar tanpa guru, fasyaitanu syaikhuhu. Maka setanlah gurunya. Diarahkan. Masya Allah. Lemak kalau untuk pakai dewek. Habis maco, salah, nyalakan wong pula. Nah, ini masalah. Dan ngajak wong salah pula. Orang nganar ngajak orang nganar pula. Ini bahaya. Masya Allah. Dia tidak paham, tapi ngajak orang untuk ikut pemahaman dia yang salah itu. Maka naudzubillah, maka kita penting majelis ilmu ini luar biasa. Kita diajak untuk ayo sama-sama kita merujuk kepada ulama yang sudah diakui dunia. Keilmuan mereka sudah diakui semua para ulama. Diakui kehebatannya. Ilmu Qurannya mantap. Dari kecil sudah hafal Quran. Masuk hafalan hadis hebat. Bahkan ada sampai 300.000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis sampai hafal. Masya Allah banyak hadisnya. Masa ilmunya tidak diragukan lagi. Masa kita ikut para ulama itu selamat. Selamat ikut mereka. Maka kita tinggal sekarang ini. Mau tidak kita merujuk kepada para ulama. Masya Allah. Mau tidak kita dekat para ulama. Masya Allah. Jangan kalau ada urusan yang sulit aja. Kalau ada perkara yang susah, baru datang ke ustadz. Kalau ada lokak saro, baru datang. Kalau lokak nak bebala, lokak berebut suaris, lokak nak saro, baru datang nyari ustadz. Dagangan sepi, datang ke ustadz. Giliran laris, ngilang. Jangan kedatang ustadz masjid, lagi tidak muncul. Na'udzubillah min dzalik. Kita tuh selalu dekat dengan para ulama. Kenapa? Mereka jadi penunjuk jalan kita. Tanya, Masya Allah, kepada mereka. Alhamdulillah jadi penunjuk jalan gimana yang baik, gimana yang bagus. Hati-hati. Karena kita berjalan di dunia ini harus butuh penunjuk jalan. Siapa mereka? Mereka para pewaris para nabi, para ulama yang membawa warisan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dulu, Masya Allah, mencari. Kalau sekarang, Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu itu sudah dekat dengan kita. Kalau dulu ilmu itu harus nimba dari sumur dulu. Zaman sekarang ilmu itu sudah datang ke rumah kita. Masuk lewat air PDAM. Tinggal buka keranannya. Kalau dulu
Masa kalau dulu nak nyari dulu, nimbo dulu, mawak dulu, ngangsu dulu dari sungai, sekarang sudah mudah. Masya Allah, makanya sama-sama semangat kita. Tapi justru semakin mudah, makin malas kita. Makin malas untuk belajar, makin malas ya Allah. Duduk di majelis makin lesu. Nah, kita nganggap sudah cukup dengan pengetahuan yang kita dapat di media dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka ini perlu kita sandarkan dengan para ulama. Nah, jadi i'lam anna awamirillahi ta'ala faraidu wa nawafil. Semuanya perintah Allah itu hanya ada dua. Simple. Hanya ada dua. Satu yang wajib, dua sunnah. Nah, perintah Allah wajib dan sunnah. Fal fara wal fardu. Adapun yang wajib. Apa yang wajib itu? Ra'sul mal. Ini Masya Allah gambaran beliau. Yang wajib itu digambarkan beliau seperti ra'sul mal. Inilah harta pokok kita. Modal pokok kita. Masya Allah. Wabihi tahsulun najah. Inilah yang akan membuat kita selamat. Nah, modal yang akan membuat kita selamat dunia akhirat yang wajib. Jadi orang tidak akan selamat dunia akhirat kalau yang wajibnya masih kurang. Syarat selamat dunia akhirat yang wajib sempurna. Yang wajib itu tidak banyak yang wajib. Allah tuh maha sayang betul dengan kita. Sedikit sekali yang wajib kalau kita lihat. Dari mulai ibadah-ibadah badaniah kita, seperti haji. Haji hanya seumur hidup sekali. Sekali itu pun kalau punya harta. Masya Allah, zahaban wa iyaban. Saat dia bisa pergi, bisa pulang kembali. Masya Allah, man istata'a ilaihi sabil. Di perjalanan mampu, maksudnya mampu tinggal di rumah ada. Maksud di perjalanan bisa, di sana hidup mampu, cukup sampai kembali ke rumah. Seumur hidup sekali. Maksud hanya sekali. Kalau tidak punya duit, tidak usah mikir haji. Maksud tidak usah mikir. Ustaz, aku nih pacak bagi haji Ustaz. Terus, tapi nak jual rumah dulu. Jadi ibu kalau balik dari haji, tidur di mana? Biarlah Ustaz, tidur bawah ampera belah. Tidak wajib. Sudah tidak usah mikir haji. Masya Allah. Kenapa? Untuk orang yang memiliki kelebihan. Zakat setahun sekali. Zakat itu pun kalau ada harta. Masya Allah, sudah sampai satu nisabnya, batasannya 2 sampai haulnya 1 tahun. Jadi ada nanti zakat fitrah setahun sekali. Kalau kita keluar beras 3 kilo, Masya Allah, ada yang 3,5 kilo, ada yang 2,7, ada yang 2,5, setahun sekali keluar. Ada zakat mal, ada zakat perdagangan, zakat peternakan, Masya Allah, zakat pertanian, Masya Allah, keluar setahun sekali kalau sampai batasannya. Kalau tidak sampai Ustaz, tidak keluar. Maka ada perhitungan semuanya. Apalagi puasa setahun sekali hanya 30 hari paling banyak. Paling sedikit 29 hari, tidak kurang dari itu. Tidak ada orang yang puasa lebih dari 30 hari. Alhamdulillah Ustaz, tahun kemarin pacaknya 33 aku puasa. Nganar ini. Masya Allah, liwahat. Tak boleh. Cuma 30 hari. Tapi kadang kita dibuat berat. Puasa Ramadan dibuat berat. Padahal hanya setahun sekali. Ulama dulu, mereka mengumpulkan harta selama 11 bulan. Untuk 1 bulan Ramadan. Ramadan fokus ibadah. Tak ada alasan. Maksudnya jangan banyak alasan di Ramadan. Capek begawe Ustaz. Masya Allah berat. Padahal kita bisa. Bisa ulama dulu Masya Allah ngumpulkan tiap bulan untuk Ramadan kagaknya. Masya Allah biar Ramadan itu tenang. Fokus ibadah. Masya Allah kita ni kadang minta maaf. Bukan untuk kebutuhan. Tapi untuk keinginan. Oh no, kaget kalau lebaran tuh baju bagus, libur style. Gimana nanti kalau baca rumah nih cat terus, tiap tahun ganti cat nih. Itu yang membuat kita berat. Masya Allah. Maka dibuat kita capek, Ustaz, dah baca puasa. Masya Allah. Gimana mau puasa? Karena dalam keadaan yang letih. Boleh dasar kalau bekerja berat, tidak puasa. Boleh. Tapi setiap pagi dia harus sahur. Wajib sahur dan niat puasa. Kalau seandainya siang, dia capek, letih, tidak tahan lagi, Masya Allah. Kalau dia tetap lanjutkan puasa bisa mati, batalkan. Batalkan boleh. Maksud nanti di hari lain diganti.
Tapi dia harus niat puasa dulu dari pagi. Jangan tak kata niat. Tak dari pagi lah tak kata niat. Jam 7 pagi lah makan pempek telur. Tak ada niat nak puasa. Pada kaget tak kuat aku Ustaz. Kaget urusannya tu. Yang penting niat dulu puasa. Allah lihat niat kita. Serius apa tidak untuk ibadah? Serius saya tidak beda untuk taat ibadah. Untuk beramal soleh. Dan ada orang yang tak mampu. Semuanya mampu. Kadang ada orang yang tidak mau. Ini. Kita ni kalau sholat jamaah semuanya bisa. Bisa semuanya. Kadang kita yang lemah kemauan. Masa lemah kita. Kita tidak katik kesibukan yang berat. Tidak ada. Masya Allah. Seperti mereka yang ada di medan perang. Itu pun tetap puasa. Tetap sholat di medan perang. Depan tuh musuh. Megang pedang. Tetap sholat. Masya Allah. Luar biasa. Maka simple sekali. Ramadan. Jaga betul. Ramadan jangan sampai ada utang. Yang pernah ada utang bayar. Bayar hutang itu. Karena tidak akan bisa dilunaskan dengan apapun. Salat sehari cuma 5 kali. Ini yang wajib cuma 5 kali inilah. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Itu waktu ya Allah. Alangkah pendeknya waktu salat kita. Kalau kita ambil sekali salat kita ini 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. 25 menit. Sehari semalam kita punya waktu 24 jam. 24 jam. Berapa ribu detik itu? Masya Allah. Masya Allah. Berapa ratus menit yang kita jalan dalam hidup. Sehari saja. Masa 25 menit tidak mampu? Allah panggil kita 25 menit. Bayangkan. Sinetron aja 30 menit. Itu sinetron setengah jalan itu. Bola masa 90 menit. Bagi jadi 2, 45. Masa ngerumpi bisa 3 jam kalau itu sana. Masya Allah. Salat kita kadang ya Allah ini kenapa berat? Masya Allah. Maka kita sendiri yang tahu tentang diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Untuk kita. Kenapa aku berat? Apa kata para ulama? Satu yang membuat kita berat ibadah. Apa itu? Dosa yang terlalu berat yang ada di pundak kita. Itu yang membuat kita berat ibadah. Gimana cara biar semangat? Banyak istighfar dulu. Biar ringan. Yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah, masa ini dijaga maksum dari segala keburukan, tapi masih istighfar. Masa istighfar itu bukan untuk hanya orang yang punya dosa, tapi untuk siapapun yang pengen derajatnya dinaikkan Allah, dia banyak istighfar. Masya Allah. Jadi jangan rendahkan. Oh, ini banyaknya istighfar, banyak dosa bacanya kan ya. Belum tentu. Itu sudah istighfar, Masya Allah, Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Amin ya Rabbal. Salat 5 jangan tinggal. Ini pokok kita sudah. Masya Allah, tidak usah macam-macam. Tidak usah pikiran yang jauh-jauh. Kadang kita mengajarkan anak, jadilah kau orang yang bisa merubah dunia. Sudah. Kaget dulu nak ngomong rubah dunia ini. Salat subuh dulu. Kalau salat subuh kesiangan, tidak ada nilai kok. Punya apapun di dunia ini. Tidak ada istimewa, mau punya harta sedunia beserta isinya milik dia. Tapi tidak dimampukan salat. Tidak ada nilai di mata Allah. Tidak sebanding. Maka salat sunnah subuh saja. Qobliyah subuh sunnah itu khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunnah. Gimana salat wajib subuhnya? Wajib itu tidak bisa diganti dengan sunnah. Walaupun dia 70 kali melakukan ibadah sunnah, tidak tergantikan. Masya Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan salat. Ustaz aku nih, Masya Allah, inilah aku nih alhamdulillah sedekah lancar. Masya Allah, yang lain baiklah Ustaz. Tapi sih kok masalah aku Ustaz, belum galak sholat. Nah itu masalah besar itu. Ini masalah terbesar ini. Bukan kecil. Karena sholat ini hubungan kita dengan Allah.
Tidak usah kita lihat hubungan dengan manusia dulu, dengan Allah dulu gimana. Dengan yang maha baik kita jahat, berarti dengan manusia ada perlunya. Kalau kita baik dengan manusia, tapi jahat dengan yang memiliki manusia, ini ada masalah berarti. Maka ayo sama-sama. Yang wajib hanya 5. Jaga betul sesibuk apapun kita, sholatlah. Masya Allah. Allah tidak menunggu kita banyak harta. Allah tidak menunggu kita berkuasa. Ya Allah, tunggu kapan hambaku mau sujud di hadapan aku. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah mampukan kita. Apalagi salat berjamaah istiqomah. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Beginilah dunia. Dunia ini muter-muter inilah. Masya Allah. Begawi, tidur, balik ke rumah. Masya Allah. Dan seterusnya. Tapi jangan lupa. Ada satu hal yang penting. Itulah kewajiban. Maka ra'sul mal. Wabihi tahsulun nazah. Kita pengen selamat dunia akhirat, harus menjalankan yang wajib. Naam.